Halo, baiklah. Hari ini saya mau bersaksi sesuai dengan ada yang di Injil Matius bab 10 ayat 32 tentang jangan takut bersaksi. Sebelumnya saya kenalkan, nama saya Yohana Terastuti. Injil Matius bab 10 ayat 32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku yang akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Hari ini saya akan bersaksi pengalaman hidup saya. Begini ceritanya. Pada akhir tahun 2003, saya dan semua keluarga saya tahun baruan di Songgoriti, karena setiap tahun keluarga saya seperti biasanya mesti tahun baruan keluar kota. Pada tahun ini 2003 di Songgoriti, menginap di sana, dan saya mengajak adik-adik saya untuk berdoa bersama dengan niat sungguh-sungguh bertobat. Sesuai dengan Injil Matius bab 18 ayat 12 sampai 14 tentang domba yang hilang. Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidaklah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di bukit dan pergi mencari yang sesat itu. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih baik kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang 99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anaknya itu hilang. Di mana firman Tuhan itu sangat menerima orang yang bertobat. Sepulang dari Songgoriti, ternyata pertobatan saya diterima oleh Tuhan. Pada beberapa hari, yang tepatnya tanggal 4 Februari, kakak saya yang sulung datang ke rumah minta tolong kepada saya untuk dibuatkan es buah, karena kakak saya menerima pesanan cateringan. Ada orang yang menghitankan anaknya. Saya bilang sama kakak saya, biar saya kerjakan di rumahku saja. Nanti kalau sudah selesai, aku kirimkan ke rumah kakak. Tapi kakak saya tidak mau. Saya disuruh kerjakan di rumahnya. Kemudian entah bagaimana saya merasakan kalau nanti itu yang mengerjakan semua masakan maupun es buah itu saya sendiri. Kemudian saya bilang sama kakak saya, apakah benar nantinya semua masakan itu saya sendiri yang akan mengerjakannya? Iya kan?
Kakak saya menjawab, "Tidak, kamu hanya membuat es buah saja." Tetapi ternyata benar apa yang telah saya katakan kepada kakak saya. Setelah saya di rumah kakak saya, maka saya kerjakan untuk membuat es buah dengan mengupas semua buah dan memasaknya. Sedangkan kakak saya pergi dengan anaknya entah kemana sampai es buahnya selesai saya buat. Belum juga pulang. Kemudian akhirnya saya masak sup merah. Saya kupas dan saya potong-potong semua bahan untuk sup merah dan kumasak. Baru selesai, kakak saya datang, mandi dan pergi lagi sampai malam hingga pukul 23 atau 11 malam. Maka saya melanjutkan masakan yang lainnya, yaitu masak ayam goreng. Sampai selesai kakak saya baru datang, yaitu pukul 11 malam. Kemudian langsung tidur. Semua keluarganya tidur. Saya melanjutkan masak sendiri karena masih ada 3 masakan yang harus saya kerjakan, yaitu ikan kakap asam manis, capcay, dan bakmi goreng. Saya yang mengerjakan sendiri semua masakan sampai pagi pukul 6 baru selesai semua. Saya jadi capek dan mengantuk. Saya pamit pulang karena saya ingin mandi dan terus tidur. Tubuh saya sudah capek dan lemas karena selama seharian itu saya belum makan apa-apa. Tetapi ternyata tidak boleh pulang oleh kakak saya. Saya masih disuruh ikut mengantarkan ke rumah orang yang mempunyai hajatan khitanan, dan saya disuruh menata semua masakan. Sampai di rumah orang yang mempunyai hajatan itu, saya menata semua masakan, kemudian makanan sudah disajikan dan dinikmati para undangan. Tetapi ternyata ikan kakap asam manisnya kehabisan. Maka tuan rumah menemui saya dan marah-marah karena katanya ikannya cuma sedikit. Maka saya dimarahi oleh orangnya. Padahal saya kan gak ngerti apa-apa, tidak tahu apa-apa. Saya hanya membantu kakak saya saja, sedang kakak saya duduk manis di tempat para tamu. Saya sampai berpikir, saya ini pengacara, kok dijadikan budak begini. Saya belum mandi, sehingga tubuh saya tambah rasanya sakit semua, lemes. Setelah selesai semua, saya pulang ke rumah adik saya yang ada di Gebraun. Sampai di sana, tubuh saya karena sudah sore, sampai 2:30 tubuh saya tambah lemas, tidak berdaya. Lunglai seperti tak bertulang. Kemudian saya berlutut untuk menyerahkan nyawa saya kepada Tuhan, karena saya sungguh merasa sudah tidak kuat lagi. Ada di firman Tuhan, Injil Yohanes
bab 16 ayat 33 yang membuat saya kuat kembali, yang isinya, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Kemudian saya merasakan ada air yang menetes di kepalaku. Dingin rasanya. Ada beberapa tetes sehingga membuat saya menjadi kuat lagi. Saya bisa berdiri lagi. Setelah saya bisa berdiri, tidak lama kemudian saya lihat ada cahaya yang kilat secepat masuk ke dada saya, di dalam dada saya sampai tubuh saya bergerak. Lalu ada suara yang bersumber dari dada saya. Dia mengatakan dengan jelas, katanya, "Aku sudah ada di hatimu. Aku sangat mengasihimu dan aku sangat mencintaimu. Cintaku sampai kubawa mati. Tak seorang pun bisa memisahkan kita sampai akhir zaman." Saya jadi ketakutan. Lalu saya bertanya kepada adik saya, apa dia mendengar ada orang yang berbicara dengan saya? Karena jarak adik saya dengan saya cuma 1 meter saja. Kata adik saya, dia tidak mendengar suara apapun. Sejak itu suara itu mengajak bicara terus dengan saya. Apapun yang saya lakukan selalu dibicarakan, membuat saya tambah takut. Dalam kebingunganku, suara hatiku mengarahkan aku datang ke gereja Sakramen Maha Kudus untuk minta didoakan Romo Soni. Dan aku langsung pergi ke gereja tersebut. Ternyata Romo Soni masih memberi misa. Saya menunggu sampai misanya selesai. Kemudian saya minta tolong Romo Soni untuk mendoakan saya, karena ada suara terus mengajak saya bicara. Kemudian Romo Soni mendoakan saya, lalu saya disuruh pulang. Tetapi sampai di rumah, suara hati saya mengajak bicara lagi, sampai saya tidak bisa tidur. Besoknya saya pergi lagi ke gereja menemui Romo Soni lagi. Kata Romo Soni, kalau ada suara lagi, kamu sebut Yesus. Saya menjawab, "Duh Romo, suara itu mengatakan dia ini Yesus." Kemudian Romo Soni menyuruh saya pulang. Sungguh saat itu bukan saya merasa bingung saja, tetapi saya merasa putus asa. Karena Romo Soni saja tidak bisa menolongku, bagaimana aku bisa menolong diriku sendiri? Aku semakin terpuruk. Saya masih bingung, suara siapa ini yang mengajak aku bicara terus? Kemudian suara hatiku menyuruh saya pergi ke Karmel di Malang. Kemudian adik saya telepon Karmel, karena saya dan semua keluarga saya belum pernah ke Karmel. Makanya telepon dulu, yang menerima Frater Denny. Lewat Frater Denny saya sampai ke Karmel bersama keluarga. Pada saat saya masuk ke Karmel, saya terkejut karena apa yang saya lihat semua sudah pernah saya lihat. Bahkan 10 tahun sebelumnya lewat mimpi.
baik penataan gedungnya maupun warnanya, bahkan sandal yang berjajar-jajar itu sudah pernah saya lihat sebelumnya. Kemudian saya bersujud. Saya baru percaya suara-suara yang mengajak bicara saya ini adalah suara Tuhan Yesus sendiri. Kemudian di sana saya bercerita tentang pengalaman saya yang terjadi selama ini pada hidup saya, baik Suster Biarawati maupun frater-frater yang ada di sana pada ketakutan dan terharu. Katanya, "Ibu, kok bisa menjalani hidup seperti itu? Maksudnya berani berkorban untuk orang lain seluruhnya tanpa pamrih." Kemudian saya mengikuti misa pembebasan. Sebelumnya saya bertanya pada suster, saya kesini itu diarahkan Frater Benny. Sekarang saya ingin bertemu Frater Benny. Apakah ada? Ternyata baik Suster Biarawati itu maupun para frater mengatakan di sini tidak ada yang bernama frater yang bernama Denny. Saya terkejut, tapi biarlah, tidak saya pikirkan lagi. Kemudian saya lanjutkan untuk mengikuti misa pembebasan supaya suara-suara ini diam, tidak bicara lagi, dan saya ingin buktikan suara ini berasal dari Tuhan atau dari setan. Ternyata selama saya mengikuti misa, sikap saya sangat kusuk, bahkan banyak gerakan yang selama ini tidak saya lakukan. Saya lakukan seperti waktu penyembahan, benar-benar menyembah, dan pada waktu pertobatan, saya sungguh-sungguh menangis sejadi-jadinya. Saya merasa sangat menyesal atas dosa yang telah saya lakukan selama ini. Hidup saya, kemudian saya minta pengakuan dosa. Saya bertanya kepada Suster Biarawati, apakah ada pastor? Saya minta pengakuan dosa, suster. Dan ternyata pastornya ada. Lalu saya bergegas masuk ke ruangan pastor karena memang sudah disiapkan. Dan saya mengaku dosa dengan menangis. Kuakukan semua kesalahan yang selama ini saya perbuat sampai saya benar-benar merasa ketenangan, merasa lega. Selesai semua acara, saya pulang bersama saudara-saudara saya. Sesampai di rumah, masih ada suara di hatiku, tetapi saya sudah tidak ketakutan lagi, karena saya sudah yakin ini suara Tuhan yang ada di hati saya. Dan suara hati itu sampai sekarang masih bisa bicara dengan saya. Ini saya satu kesaksian pengalaman iman dalam hidup saya, karena saya hanya ingin melakukan perintah Tuhan. Dan benar, bila kita terus berpegang pada firman-Nya dan melakukannya, maka kita akan mendapatkan anugerah rahmat yang tak terhingga. Semoga dengan kesaksian saya ini membuat siapapun menjadi bertambah imannya kepada Tuhan Yesus dan berani melakukan semua perintah-Nya meskipun harus menderita. Dan saya yakini semua kejadian yang saya alami ini adalah kehendak Tuhan Yesus semata. Amin.